Setiap umat Nabi Muhammad pantas mengamalkan sunnah, karena nabinya nabi kita. Kalau Nabi Muhammad itu nabi kita, karena siapapun kita pantas mengamalkan sunnah, karena nabinya tetap nabi bersama gitu. Nabi Muhammad kan bukan nabi saya, bukan nabi antum aja, tapi nabi kita semua. Artinya setiap sunnah pantas kita amalkan, kecuali mengajar. Kalau ngajar itu ya memang nak tahu ilmunya, nak bisa baca kitabnya. Memang ada orang yang pantas mengajar, ada orang yang tidak pantas ngajar. Tetapi kalau mengamalkan sunnah, semuanya pantas. Nubdatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalu wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasanal muamalati li ashabihi. Nabi Muhammad itu adalah, beliau itu sangat bagus cara bersosialisasi dengan sahabatnya. Nabi Muhammad ini beliau itu tawaddu, merendahkan diri, tidak pernah sombong. Sebab beliau itu adalah yabtasimu fi wujuhihim wa yubasituhum. Nabi Muhammad itu kalau ketemu sahabat, beliau dulu yang senyum sebelum sahabat tersenyum. Padahal kan beliau itu nabi, rasul. Kalau kita kan enggak, biasanya tunggunya senyum dengan aku baru aku nak senyum. Kalau tidak senyum dengan aku, tagak senyum dengannya. Kan gitu. Tapi Nabi Muhammad kalau ketemu sahabat, itu beliau dulu yang senyum. Kemudian disebutkan wa yubdi'uhum bisalam wal musafahah. Dan Nabi Muhammad juga yang pertama kali mengucap salam dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Beda nian dengan kita. Kalau apalagi jengkel dengan orang itu, kalau tidak nyabat tangan aku tagak dari salaman ini, gitu. Kalau tidak ngulur tangan, aku tidak bakal ngulur tangan. Tetapi Nabi Muhammad enggak seperti itu. Wa yubdi'uhum bisalam wal musafahah. Nabi Muhammad dulu yang mengucapkan salam dan lebih dulu mengulurkan tangan untuk bersalaman. Itulah tawaddu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'thiruhum ala nafsihi. Dan Nabi Muhammad itu lebih mementingkan sahabatnya daripada dirinya sendiri. Itu sebab diceritakan seringkali sahabat Nabi itu yang lapar dan mengadu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini lapar. Di rumahku tidak ada makanan. Apa kata Rasulullah? Ketika Rasulullah punya makanan, makanan itu dikeluarkan lebih dulu untuk mengenyangkan perut sahabatnya dibandingkan beliau sendiri. Padahal beliau belum makan. Ini ada makanan, ambil makanan. Maka kalau ketika kita bicara dengan akhlak Nabi, maka wajarlah kita mengatakan bahwa khuluqul Quran, akhlak Nabi itu adalah seperti Al-Quran. Tetapi dengan sikap seperti ini, dengan tawaddu'nya Nabi Muhammad, dengan kasih sayangnya Nabi Muhammad, hatta ahabbuhu aktsara min anfusihim wa auladihim, sehingga sahabat ini mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta dia kepada dirinya sendiri dan melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Begitulah kecintaan sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada Rasulullah lebih cinta daripada dirinya sendiri dan daripada anak mereka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtarimul jar. Nabi Muhammad ini sangat memuliakan tetangga. Wa ya'muru bil ihsani ilaihi, dan Nabi Muhammad memerintahkan kita sebagai umat untuk memuliakan tetangga. Wa qala marratan li ahadi ashabi. Nabi Muhammad itu pernah satu kali berwasiat kepada sahabatnya. Apa wasiatnya? Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'adah jirana. Wasiat Nabi Muhammad itu simpel sekali, dan memang itulah ajaran Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, idza tabakhta maraqatan, apabila engkau memasak gulai daging, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, kalau engkau tidak sanggup memberikan daging itu kepada tetanggamu, paling tidak engkau kasih kuah kepada tetanggamu. Itu pesan Nabi Muhammad. Saking Nabi Muhammad itu memerintahkan kita untuk
memuliakan tetangga. Kalau kita masak gulai, banyakin kuahnya. Jadi kalau ndaknya kita ngasih lauknya dengan tetangga, paling tidak kita ngasih kuahnya, nyicip. Itulah kalau bahasa halusnya. Ya tidak mungkin juga lah kan, kalau ngasih tetangga ngasih kuah, ini pelecehan ini. Tiba-tiba apa Pandi bawa gulai ke rumahku. Ustaz, gulai. Memang gulainya nih ya, tidak ada lauknya kan, itu tidak mungkin. Tapi itulah bahasa dari Rasulullah SAW supaya kita memuliakan tetangga. Wa kana yakrid dhaifa, dan Nabi Muhammad itu memuliakan tamu yang datang ke rumah. Wa yuhsinu ila aqaribihi, dan Nabi Muhammad berbuat baik kepada kerabatnya. Walamma ja'at ilaihi murdi'atuhu sayyidatuna Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Pada satu ketika pernah Nabi Muhammad itu didatangi oleh yang tukang susu beliau masih kecil. Namanya Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini adalah wanita yang menyusui Nabi Muhammad ketika masih kecil. Wa huwa jalisun, dan Nabi Muhammad lagi duduk. Terus datang Halimah Sa'diyah. Itu Nabi Muhammad memuliakan Halimah, basatallaha ridahu, Nabi Muhammad membentangkan salnya untuk tempat duduk Halimah Sa'diyah. Dibentangkan sal, silahkan duduk. Itu saking Nabi Muhammad memuliakan tamunya. Wa qadha hajataha, dan Nabi Muhammad menunaikan kebutuhannya. Apa? Butuh apa? Ada perlu apa? Itu dikasih kebutuhannya. Wa kana yujillu ammahul Abbas ijlalal walidil waladatin, dan Nabi Muhammad itu juga memuliakan pamannya yaitu Abbas, dan memuliakan anak dan keturunannya. Itu adalah salah satu di antara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ahda suhbatil qadimah. Nabi Muhammad itu kalau berjanji dengan orang maka tidak pernah lupa dengan janjinya meskipun janji itu sudah lama diikrarkan. Wa yaqul inna husnal ahdi minal iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal husnal ahdi, sesungguhnya janji yang paling baik, menepati janji itu minal iman, itu diantara tanda ciri keimanan. Fa ba'da wafatihi sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad semenjak meninggal istri beliau Khadijah al-Kubra, itu Nabi Muhammad tidak pernah lupa dengan istrinya meskipun istrinya lah meninggal. Itu idza zabaha syatan qasama lahmaha ala sadiqatiha wa idza utiya bihadiyatin qal adhabu biha ila baiti fulanah fa innaha kanat sadiqatan li Khadijah. Nabi Muhammad itu kalau menyembelih kambing, kemudian Nabi Muhammad suka membagikan daging kambing itu untuk teman Khadijah yang masih hidup. Nah, itulah Rasulullah. Walaupun istrinya meninggal, tapi tetap ingat dengan istrinya. Kalau nyembelih kambing, itu sering beliau itu nyembelih kambing, dan kambing itu dibagi-bagikan kepada teman Khadijah untuk mengenang istri beliau Siti Khadijah. Walaupun Nabi Muhammad itu punya istri banyak, tetapi tidak pernah lupa dengan
istri beliau Khadijah Kubra. Wa idza faqada ar-rajulu fi ashabi thalatha ayyam. Nabi Muhammad itu kalau tidak melihat sahabatnya selama 3 hari, sa'ala anhu, ditanya, ngapo Pak Haji itulah 3 hari dah jamaah kemana nya? Itu ditanya. Kalau ada jamaah kita yang rajin itu 3 hari nggak ada, itu biasanya kalau sifat Rasulullah ditanya, beliau kemana? Fa in kana ghaiban da'alahu, kalau seandainya sahabat itu sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal, maka beliau mendoakannya. Wa in kana syahidan zarahu, kalau seandainya beliau masih ada, dijenguk. Kenapa tidak datang lagi ke masjid? Apa masalah? 3 hari tidak datang ke masjid. Itu adalah sifat Rasulullah. Tapi kita kadang-kadang nak menerapkan ini ya susah juga lah ya. Kan tidak jamaah 3 hari kita datang ke rumahnya, apa ada jamaah? Apa urusan kawan? Kita pula yang di aponya. Kalau Rasulullah, kalau sahabatnya tidak jamaah selama 3 hari, datang ke rumah, apa hal? Tidak jamaah, sakit, apa hal? Wa in kana maridan adahu. Kalau seandainya beritanya temannya sakit, ya dijenguk, datang ke rumah, bawa obat, bawa makanan. Wa kana idza wa'ada bi syai'in yafi bih. Dan Nabi Muhammad itu apabila berjanji maka pasti dipenuhi. Wa yanha asyaddan nahyi an ikhlafil wa'd. Dan Nabi Muhammad itu sangat melarang kita untuk mengingkari janji. Itu sangat dilarang. Asyaddan nahyi, itu sangat dilarang. Kalau berjanji jangan lupa ditepati. Kalau tidak sanggup menepati janji, jangan mengucapkan janji. Maka kalau janji ini tidak boleh kita itu berjanji kalau lagi senang. Biasanya kalau orang lagi senang itu janjinya melangit-langit. Nanti ya kasih. Nanti kalau cair kita makannya. Kalau lah cair lupa dengan orang. Jadi waktu senang jangan berjanji. Berjanji itu harus ditepati. Wa yanha asyadda an ikhlafil wa'd. Wa kana yuhibbu ayyunazzima a'malahu wa yutqinaha. Dan Nabi Muhammad itu suka kalau pekerjaannya itu diatur sedemikian rupa, ada waktunya. Jadi beliau itu orangnya tertib. Pagi melakukan ini, siang kerja itu, malam kayak ini. Memang waktu dan kegiatan beliau itu diatur dengan baik. Wa yaqul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah akan mencatat kebaikan bagi setiap sesuatu. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbu aidan an-nazafata fi jami'il asya'. Dan Nabi Muhammad itu senang bersih pada setiap sesuatunya. Fi ta'amihi, makanannya bersih. Wa libasihi, pakaiannya bersih. Wa maskanihi, rumahnya bersih. Wa ya'muru bin nazafah, dan Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk menjadi orang yang bersih. Kama qala fi hadithihi, sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadisnya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Maka kebersihan itu sangat dipentingkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam
sallallahu alaihi wasallam idza masa wa la yaltafitu yaminan wala shimalan. Nabi Muhammad itu ciri-cirinya, sikap beliau kalau lagi berjalan itu tidak suka lengah. Maksudnya kalau jalan itu fokus lihat ke depan. Jalan itu pergi jalan, kalau beliau jalan itu fokus lihat ke depan. Kecuali ada yang manggil. Wa idza akala, dan apabila beliau makan, la ya'kulu ila ayyasba. Nabi Muhammad tidak pernah makan sampai terlalu kenyang. Amalan biqaulihi ta'ala, sebagai pengamalan terhadap firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, wa la tusrifu, tetapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi makanlah, minumlah, tapi jangan sampai tidak sanggup berdiri, gak sedap makan kebanyakan. Jadi makan, minum, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Dan bahkan kalau kita makan itu, kalau makan itu bikin sakit, maka makan itu dilarang. Tidak boleh kita makan sesuatu yang sudah jelas kalau kita makan bikin sakit. Wa idza takallama, dan apabila Nabi Muhammad berbicara, iktasara ala qadril hajah, beliau itu meringkas ucapannya, tidak berbicara itu tidak ngaur, artinya berbicara itu secukupnya sesuai dengan keperluan. Wa yaqul, dan beliau bersabda, man samata naja, barang siapa yang tidak perlu berbicara dan dia diam, maka dia akan selamat. Artinya kalau memang tidak perlu ngomong, beliau tidak ngomong. Wa kana yuhafizu ala awqatihi, dan Nabi Muhammad itu menjaga waktunya. Jadi waktu beliau itu memang dijaga dengan sebaik mungkin, tidak pernah kosong dari kebaikan. Jadi memang teratur waktunya, tidak ada waktu yang terlewatkan dengan sia-sia. Fayasrifuha kullaha fi ta'ati rabbih, dan Nabi Muhammad itu menggunakan setiap waktunya untuk melakukan ketaatan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, kana yadhkurullah ala kulli ahyani, Nabi Muhammad itu berzikir mengingat Allah ala kulli ahyani, pada setiap waktu. Bahkan dalam kitab Murakil itu disebutkan sampai dalam keadaan tertidur pun beliau ingat Allah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat, walaupun mata beliau terpejam tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah Ta'ala. Masya Allah ya. Kalau kita tidur kadang-kadang tidak ada ingat apa-apa ya. Yang ingat tuh apa yang diingat sebelum tidur. Tapi Nabi Muhammad walaupun tidur tapi ingat kepada Allah Ta'ala. Wa yaqumu minal lail, dan Nabi Muhammad itu salat malam hatta tatafattara qadamahu. Beliau itu salat malam sampai kakinya bengkak, saking banyaknya. Makanya salat tahajud itu tidak ditentukan jumlah rakaatnya, mau berapa banyak terserah. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak terserah. Itu salat tahajud. Sehingga Rasulullah itu salat tahajudnya sangat banyak sampai bengkak kakinya. Kita maksimalnya 2 rakaat, sebisa mungkin 12 rakaat. Tapi ada juga yang lebih dari 12. Maka disebutkan Sayyidina Husain itu beliau itu salat malam sampai 500 rakaat. Ada yang sholat sampai 1000 rakaat. Wah, kita nih 2 rakaat bepaya. Bangun lewat, lah azan baru bangun. Ya Allah. Padahal beliau itu maksiat dikit, hatinya bersih, tapi ibadahnya banyak. Maka daripada itu, ya, kita sebagai pengetahuan terhadap akhlak Rasulullah, yaitulah tadi dalam kaidah usul fikih disebutkan, ma la yudriku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak sanggup mengerjakan semua sunnah Nabi Muhammad, paling tidak jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang kita sanggup kita lakukan. Makanya sunnah itu, salat sunnah yang muakkad itu bukan hanya ada di malam hari. Salat tahajud hukumnya sunnah muakkad, salat duha
sunnah muakkad. Artinya apa? Kalau tidak sanggup kita mengerjakan sunnah muakkad di malam hari sholat tahajud, kerjakan sholat sunnah muakkad yang ada di siang hari seperti sholat duha. Maka dalam fikih itu kedudukan sholat duha dengan sholat tahajud itu sama hukumnya sunnah muakkad. Artinya kalau tidak sanggup melakukan amal itu yang ini, lakukan yang ini. Maka banyak versi amal ini. Maka sunnah Nabi itu apa yang sanggup kita lakukan. Nah, kalau poligami itu berat, ya. Kalau poligami itu berat, kan? Masih banyak sunnah yang lain. Masa poligami juga tidak, yang lain juga tidak. Siwak beda pakai, ya. Pakai siwak. Nah, 10.000, 15.000. Ini disebutkan as-siwak miftahul jannah. Siwak ini kunci surga. Wa kana salafun saleh, para guru-guru kita, orang-orang saleh terdahulu bilang, hadza miftahul jannah. Siwak itu kunci surga. Kenapa? Karena orang yang suka bersiwak sebelum meninggalnya dimudahkan mengucap la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka disebutkan siwak itu surga. Makanya orang yang salat dengan siwak itu afdalun min sab'ina rakaah bila siwak. Orang yang salat sunnah dengan siwak itu pahalanya 70 kali lipat dibandingkan orang yang salat tanpa siwak. Nah, 15.000. Jangan kita mikir tidak pantas gitu loh. Maka malam tadi saya bilang, setiap umat Nabi Muhammad pantas mengamalkan sunnah. Karena nabinya nabi kita, kalau Nabi Muhammad itu nabi kita. Nah, karena siapapun kita pantas mengamalkan sunnah. Karena nabinya tetap nabi bersama gitu. Nabi Muhammad kan bukan nabi saya, bukan nabi antum aja, tapi nabi kita semua. Artinya setiap sunnah pantas kita amalkan. Kecuali mengajar. Kalau mengajar itu ya memang nak tahu ilmunya, nak bisa baca kitabnya. Memang ada orang yang pantas mengajar, ada orang yang tidak pantas ngajar. Tetapi kalau mengamalkan sunnah, semuanya pantas. Nah, jadi ya sekali lagi, selagi tidak berlebihan, tidak terlihat berlebihan, apa salahnya kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab.